ومحمدا رسول الله ويقيني. Lihat nasihat Nabi melalui hadisnya tadi, siapa yang menuduh seseorang, kalau orang itu tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan, maka tuduhannya kembali kepada yang menuduhnya. Sungguh sangat luar biasa. Baik, kita akan menjelaskan panjang lebar dengan penjelasan-penjelasan yang ada. Ana sudah share di samping fotokopi. Ada 4 poin di situ. Untuk pembahasan ini ada di poin ketiga. Namun ada keterkaitannya 1, 2, dan 3 serta 4 nanti. Cukup kita dengarkan. Di sini sudah kami ringkas. Mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi. Baik. Bagaimana sikap ahli sunnah terhadap kufur dan takfir? Apa itu kufur? Yang pertama, definisi. Berdasarkan kitab Majmu' Fatawa jilid 22 halaman 335 dan juga Aqidatut Tauhid Syekh Shalih Fauzan halaman 81, definisi kufur secara bahasa berarti menutupi. Jadi yang namanya kufur secara bahasa itu menutupi. Jamaah punya kitab atau punya buku, maka nanti yang di depan namanya cover. Nah, karena untuk menutupi itu. Itu secara bahasa. Kemudian secara syar'inya atau syaraknya yang namanya kufur, tidak beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik dengan mendustakan atau tidak mendustakannya. Karena ia tidak beriman, karena ada orang yang tidak beriman tapi tidak mendustakan. Contohnya siapa? Contohnya Abu Thalib. Abu Thalib itu termasuk orang kafir atau bukan? Kafir. Ia mendustakan enggak? Tidak mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi kenapa dia kafir? Nah ini, ya sekali lagi, baik dia mendustakan atau tidak, itu namanya kafir. Karena ia tidak beriman. Sehingga kesimpulannya, orang yang melakukan kekufuran atau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya disebut dengan kafir. Mungkin istilah kafir ini bagi kita tidak terlalu asing, karena kita selalu dianjurkan membaca surat Al-Kafirun. Kapan kita dianjurkan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Sebagai bentuk kita berlepas diri dari kekafiran dan menetapkan hanya Allah, yakni surat Al-Ikhlas. Jadi ini tambahan aja, Allah melalui Rasulnya memberikan contoh sholat-sholat tertentu yang di dalamnya rakaat pertama setelah Al-Fatihah adalah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah adalah Al-Ikhlas di beberapa sholat sebagai berikut. Yang pertama, qobliyah subuh. Jadi kita mengawali siang hari itu sudah memberikan itu. Yang kedua kapan? Ba'diyah maghrib. Kemudian yang ketiga kapan? Sholat witir di rakaat 2 dan 3. Kalau itu 3 rakaat. Kalau sholat witir itu rakaat pertama Al-Fatihah plus Al-A'la, rakaat kedua Al-Fatihah plus Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Fatihah plus Al-Ikhlas. Yang keempat, sholat di makom Ibrahim. Jadi sholat di makom Ibrahim itu setelah tawaf,
Kita dianjurkan sholat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama Al-Fatihah plus Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah plus Al-Ikhlas. Inilah yang dicontohkan Nabi, surat yang dibaca yakni Al-Kafirun, dan pembahasan kita. Oleh karena itu, masalah kekafiran itu masalah yang sangat besar sekali, tidak semudah mereka mengucapkan. Karena lihat, di sholat aja Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan contoh khusus melalui Rasulnya ini tadi, Masya Allah. Baik, ini yang pertama, definisi kafir atau kufur. Kemudian berikutnya, sejarah munculnya fitnah takfir atau pengkafiran. Ini enggak ada di materi, ini akan Ana tambahkan. Tapi ada di sini sebetulnya. Jadi ketika kita menengok sejarah, ternyata fitnah bermudah-mudahan dalam takfir atau pengkafiran seseorang itu sudah muncul sejak awal periode Islam. Dipelopori yang namanya Khawarij. Kaum Khawarij itu kaum pertama, ya, sekte pertama di dalam Islam. Itu Khawarij. Kapan itu terjadinya? Saat khalifah yang keempat muncul sudah padanya, yakni Ali bin Abi Thalib. Di zaman beliau inilah muncul Khawarij. Jadi di awal-awal Islam itu sudah ada takfir, pengkafiran sesama muslim. Kemudian nanti seperti apa? Mari kita lihat. Ana akan ambil dari beberapa kitab. Di antaranya adalah di dalam kitab Fitanul Takfir halaman 12. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah, beliau menyampaikan. Ia menyampaikan dan berkata, ia adalah fitnah yang telah lama ada, yang dicetuskan oleh kelompok sesat dari kelompok-kelompok Islam pertama yang dikenal dengan Khawarij. Pada saat itu awal-awal itu, pertama ia sudah mengkafirkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an dan orang-orang yang bersamanya. Jadi Khalifah Utsman dan orang-orang yang bersama beliau itu sudah dikafirkan oleh kelompok Khawarij. Yang kedua, ia juga sudah mengkafirkan bahkan memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebagai khalifah di dua peperangan, yakni perang Jamal dan perang Siffin. Yang ketiga, ia mengkafirkan semua yang terlibat dalam peristiwa tahkim, termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yakni peperangan Jamal dan Siffin tadi, dua-duanya dikafirkan sama Khawarij, karena Khawarij nanti keluar dari kelompok yang disebut dengan Amirul Mukminin. Yang akhirnya, yang keempat, mengkafirkan siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, ini yang keempat ini akhirnya tersambung sampai sekarang, gitu. Jadi yang tidak sepaham dengan mereka dikafirkan. Ini diringkas dalam kitab Fathul Bari. Inilah sejarah munculnya takfir, pengkafiran sesama muslim. Poin yang ketiga, sebab munculnya fitnah takfir.
Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah, beliau menyampaikan, ini nanti ada 3 ulama besar yang menyampaikan sebab munculnya. Yang pertama menurut beliau adalah dangkalnya ilmu dan kurangnya pemahaman tentang agama. Ini sebab pertama. Jadi sebab munculnya fitnah takfir, dangkalnya ilmu dan kurangnya pemahaman agama. Yang kedua, memahami agama tidak dengan kaidah syar'i. Jadi memahami agama tidak dengan kaidah agama, kaidah syar'i, tapi dengan ra'yu dan hawa nafsu. Kemudian ditambah, ini disebutkan dalam kitab Fitnatul Takfir halaman 13. Kemudian ditambah satu lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menambahkan satu lagi apa? Yang ketiga, jeleknya pemahaman yang dibangun di atas jeleknya niat. Jadi niatnya ini jelek sekali. Yang keempat, menurut ini poin yang keempatnya, menurut Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan yang keempat faktornya apa? Kecemburuan ghirah terhadap agama yang berlebihan atau semangat yang tidak tepat. Ini kitab Zahiratul Ta'did wa Tafsid wa Takfir wa Dhahabi Tuha halaman 14. Jadi karena ghirahnya yang luar biasa, berlebihanlah dalam beragama. Inilah 4 sebab munculnya fitnah takfir. Jadi 3 ulama besar, pertama Syekh Al-Albani rahimahullah, yang kedua Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang ketiga Syekh Shalih Fauzan bin Al-Fauzan rahimahullah. Kemudian ada penambahan lagi, sebab munculnya ini adalah bodoh terhadap hakikat agama Islam. Jadi bodohnya, ini poin berikutnya, tapi dari sumber yang lain, bodohnya terhadap agama hampir sama. Maka di sini ana share hakikat iman, kufur dan takfir. Ada 4 ya poin di situ sudah ana sampaikan. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu dan berpaling dari nas-nas syar'i. Orang itu kalau sudah mengikuti hawa nafsu, agamanya berdasarkan hawa nafsu, pasti dia akan sesuai dengan ra'yu dan hawa nafsunya. Padahal orang yang mengikuti hawa nafsu, Allah tabaraka wa ta'ala sudah menjelaskan, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Quran surat Al-Maidah ayat 49. Yang ketiga, takwil atau penafsiran yang rusak. Ada dalilnya, tapi ditafsirkan dengan yang jelek, yang rusak. Misalnya, ia mengambil contoh Quran surat 4 ayat 59. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum ditafsirkan apa? Saking jeleknya pemahaman, pemimpin mereka. Itu. Padahal menurut Ibnu Katsir yang namanya ulil amri ada 2.
ulama dan umara. Tapi mereka menafsirkan apa? Ketua atau kepala atau amirnya. Itu. Ini banyak sekali firqah-firqah yang mengidolakan amirnya melebihi semuanya. Dan ini banyak kita saksikan. Hati-hati. Kemudian ditambah lagi satu lagi, talbis, penyamaran syaitan. Inilah yang memunculkan fitnah takfir. Lantas apa bahaya dan dampak dari takfir ini? Bahayanya, dampaknya sangat banyak dan berdampak negatif bagi umat Islam. Seperti apa? Penghalalan darah sesama muslim. Harta dan kehormatan dirusak. Fasilitas umum, peledakan rumah-rumah, sarana-sarana transportasi, dan seterusnya. Kita bisa menyaksikan. Kalau di Indonesia pemahaman Khawarij nanti akan kita sampaikan. Nah, kalau begitu Khawarij sampai hari ini siapa itu? Khawarij hari ini yang masih tersisa adalah ISIS dan keturunan-keturunannya. Maka lihat, pengeboman di mana-mana dan seterusnya dilakukan oleh anak-anak muda. Kenapa yang melakukan anak-anak muda bukan orang yang sudah cara berpikirnya matang? Karena dangkalnya ilmu agama. Itu. Kalau orang yang sudah usia-usia tertentu, insya Allah agamanya sudah mulai mapan. Tapi anak-anak yang relatif masih mencari jati diri itu, kedangkalan agamanya masih sangat dangkal, sehingga mudah sekali. Inilah sebelum kita memasuki poin kedua atau B. Jadi ini tadi sebagai tambahan aja, sebab munculnya dan seterusnya. Baik, poin kedua. Lantas kalau sudah mengetahui bahaya yang luar biasa, dampak-dampaknya yang begitu banyak, Islam, Ahlus Sunnah sangat ekstra hati-hati dengan takfir. Kehati-hatian ini bisa dilihat dari beberapa hal di bawah ini. Pertama, masalah pengkafiran atau takfir adalah hukum syar'i dan tempat kembalinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi yang berhak mengkafirkan dalam poin ini siapa? Allah dan Rasul-Nya. Mari kita sama-sama perhatikan penjelasannya. Hak prerogatif takfir adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana penghalalan dan pengharaman, mewajibkan dan melarang, semuanya itu adalah hak Allah dan Rasul-Nya. Lihat, ini wajib, ini tidak. Ini haram, ini tidak. Ini halal, ini tidak. Yang menghalalkan siapa? Yang mengharamkan siapa? Semuanya hak prerogatif Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak punya hak di sini. Misalkan ada orang yang mengatakan salat 5 waktu sekarang diganti sunnah. Enggak ada yang berani itu. Karena itu apa? Hak prerogatif Allah dan Rasul. Demikian juga takfir, orang ini kafir atau tidak, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang disampaikan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ini saking kehati-hatiannya ahli sunnah dalam masalah takfir, mengambil hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Barang siapa yang berkata kepada saudaranya atau seagama, wahai kafir, maka pengkafiran ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika dia benar dalam pengkafirannya maka tidak mengapa, tetapi jika tidak maka ucapan itu akan kembali kepadanya. Nya siapa? Yang menuduh tadi. Kalau begitu ahli sunnah gimana? Ekstra hati-hati sekali. Nanti akan ada penjelasan, ya. Jadi kesimpulannya poin ini gimana? Tergesa-gesa dalam pengkafiran sangatlah berbahaya sekali. Jadi tergesa-gesa orang menuduh saudaranya semuslim tadi kafir, ini bahaya sekali. Karena apa? Karena ada ayat yang berbicara dari Allah langsung, Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 33. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak sesama manusia tanpa alasan yang benar, atau yang mengharamkan mempersekutukan dengan suatu yang tidak menurunkan hujjah untuk dia, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi berdasarkan ayat ini semuanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kemudian prinsip yang kedua, barang siapa yang tetap keislamannya secara meyakinkan, maka keislaman itu tidak bisa lenyap darinya kecuali dengan sebab yang meyakinkan pula. Majmu' Fatawa Jilid 12 halaman 466. Saking kehati-hatiannya ahli sunnah dalam masalah takfir, maka kami nanti akan bawakan fatwa-fatwa para ulama. Saking kehati-hatiannya, ada 4 poin yang harus kita pegang. Pertama, ahli sunnah orang yang sangat berhati-hati dalam masalah takfir. Ia tidak berani mentakfir sebelum seperti matahari di siang hari bolong. Jadi kalau kita melihat matahari di siang hari bolong, itu baru diperbolehkan. Tapi kalau berdasarkan syak dan dzon, tidak boleh. Jamaah ketika melihat matahari masih ada keraguan, oh itu matahari? Jelas tidak segede gitu. Artinya ketika kita menyaksikan langsung dia sujud kepada selain Allah, ada fakta dan bukti yang nyata, dan ada pengakuan padanya, barulah kita berani mengatakannya. Tapi kalau hanya syak dan dzon, ya, hanya ragu-ragu dan persangkaan, ahli sunnah tidak berani mengatakan itu. Poin yang kedua, ahli sunnah merekalah orang yang sejak dahulu hingga sekarang ini memerangi fitnah dan pemikiran takfir tersebut. Justru kita menjelaskan kepada mereka. Berbeda dengan Khawarij tadi. Hanya perbedaan sedikit saja sudah ditakfir. Innalillahi. Yang ketiga, kitab-kitab dan fatwa-fatwa para ulama cukup bukti dan saksi bahwa ahli sunnah membela, menjelaskan berkaitan dengan takfir dengan jelas. Nanti ana akan sampaikan.
Yang keempat, ironisnya musuh-musuh Islam itu menuduh ahli sunnah ahli takfir. Ini yang ironis sekali. Padahal kita yang menjelaskan tentang takfir, hati-hati. Baik, akan ana jelaskan berdasarkan para ulama. Yang pertama, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Beliau berkata, wajib bagi yang ingin mengintrospeksi diri agar tidak berbicara dalam masalah ini atau takfir kecuali dengan ilmu dan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya berhati-hati dari perbuatan mengeluarkan seseorang dari Islam semata-mata dengan pemahaman dan anggapan baik akalnya. Karena mengeluarkan seseorang dari Islam atau memasukkan seorang ke dalamnya termasuk perkara besar dari perkara-perkara agama ini. Ini dinukil dari beberapa kitab, diantaranya Ad-Durar As-Saniyah, juga At-Tahdhir minat Tasarru fi Takfir karya Muhammad bin Nasir Al-Uraini halaman 30. Ini menurut Asy-Syaikh Muhammad Abdul Wahhab. Yang kedua, menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah. Pemberian vonis kafir dan fasik bukan urusan kita. Namun ia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena ini termasuk hukum syar'iyah yang referensinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sangat jelas sekali. Yang ketiga adalah di mana beliau pun juga menjelaskan dengan lebih jelas lagi, ada dua syarat yang harus diperhatikan untuk memvonis kafir seorang muslim atau takfir. Jadi menurut Syekh Al-Utsaimin ada dua syarat yang harus terpenuhi. Satu, adanya dalil syar'i yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk kekafiran. Contohnya tadi, dia mengaku, aku sekarang agamanya A, jelas mengaku. Atau ia punya bukti bahwa ia ini dan sebagainya. Jadi kalau ada seperti ini, ya jelas. Yang kedua, vonis ini harus diberikan secara tepat kepada orang yang berhak mendapatkannya. Yang benar mengerti atau menyadari bahwa apa yang ia kerjakan merupakan suatu kekafiran dan sengaja mengerjakannya. Namun jika seseorang tidak mengerti bahwa itu kekafiran, ia tidak berhak divonis kafir. Jadi jelas sekali menurut beliau standarnya. Ini dalil-dalilnya sangat jelas sekali. Seperti An-Nisa ayat 115, At-Taubah 115, dan Al-Isra ayat ke-15. Ini poin kedua. Jadi sangat ekstra hati-hati.